Saudari yang terkasih, tabut perjanjian dipindahkan dari Sion ke Yerusalem dengan upacara yang sangat meriah, dan tabut itu diletakkan di Bait Allah yang sudah selesai dibangun oleh Salomo. Bait Allah dengan tabut yang ada di dalamnya menjadi tanda kehadiran Allah, menetapnya Allah di tengah bangsa pilihan. Dan menetapnya Allah di tengah bangsa pilihan itu dengan upacara, dengan perayaan yang mengikutinya, menunjukkan bahwa penyertaan Allah dalam sejarah juga nampak dalam upacara itu melalui awan yang menyelimuti tempat itu. Dengan upacara yang sangat meriah, dengan kurban yang begitu banyak, kemudian bangsa Israel di bawah pimpinan Salomo menjadikan Allah sebagai pokok, sebagai sentral dalam hidup mereka dengan hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi dalam perjalanan sejarah sebenarnya kehadiran Allah di tengah-tengah bangsanya tidak senantiasa membuat bangsanya kemudian menjadi bangsa yang terus-menerus setia. Toh dalam perjalanan mereka juga, bahkan Salomo, sempat jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Tetapi kemudian dalam sejarah juga Allah memilih orang-orang untuk senantiasa mengingatkan. Bahkan mengingatkan bahwa Tuhan pun hadir di dalam hati setiap orang, di dalam hati orang-orang pilihan itu. Dan kehadiran di dalam hati itulah yang menjadikan mereka tidak terbatas pada ruang dan waktu, pada tempat tertentu, tetapi dimanapun mereka berada, Allah adalah Allah mereka yang menjadi pusat hidup mereka. Dalam kenyataannya, Bait Allah menjadi tempat untuk berkumpul yang mempersatukan mereka. Tetapi ketika Bait Allah yang dibangun kembali dan dihancurkan tahun 70, bangsa ini tetap menjadi bangsa yang dipersatukan oleh perjanjian antara Allah dengan bapa-bapa leluhur mereka. Artinya sikap tertentu, sikap batin dari bangsa pilihan inilah yang menjadikan mereka sebagai sebuah komunitas besar, kesatuan besar yang diikat oleh perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah kepada bapa leluhur mereka. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus kemanapun ia pergi, orang-orang membawa kepadanya orang-orang sakit, yaitu mereka yang sangat membutuhkan pertolongan, dan mereka dengan menjamah jubahnya saja mereka menjadi sembuh. Apakah iman dari mereka yang sakit, yang membawa orang-orang sakit ini kepada Yesus adalah iman yang sudah sempurna, sudah baik? Barangkali belum. Tetapi toh Yesus tetap saja menanggapi kehadiran mereka, permintaan permohonan mereka dengan kebaikan, yaitu dengan membiarkan atau memberikan kepada mereka kesembuhan. Kendati iman kita pun bukanlah iman yang sempurna, bukan iman yang katakanlah lebih baik daripada yang ada dalam diri orang lain, tetapi Yesus pun tetap memperhatikan. Prosesnya barangkali lebih pada bagaimana setiap orang berani untuk mendekatkan diri kepada Kristus, mendekatkan diri kepada Sang Sumber keselamatan, dan juga harus mengingat bahwa punya kewajiban membawa orang kepada Kristus. Proses inilah yang rasanya senantiasa kita hayati dalam hidup, membawa diri sendiri atau bersama dengan orang lain untuk mendekat kepada Kristus. Dan inilah yang menjadi ikatan di antara kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sama-sama dikasihi, kendati barangkali imannya berbeda, kadar dosanya juga berbeda, tetapi toh Allah tetap mendekat, hadir di tengah-tengah kita, dan kita harus memiliki sikap batin untuk terus-menerus
mau mengakui kehadirannya, mendekatkan diri terus-menerus kepadanya, sehingga keselamatan itu diterima atau menjadi hadiah untuk kita semua. Mari kita mohon tuntunan dari Roh Kudus supaya mengarahkan kita kepada sikap hati untuk senantiasa mendekatkan diri pada Kristus, sumber keselamatan kita.